Kalau seandainya pacar kamu mengalami sakit parah, akankah kamu tetap setia menemani dia? Pertanyaan yang sulit ya. Hal itu yang akan kamu temui dalam cerita di novel romance klasik satu ini. Ikutin terus videonya untuk mengetahui blurb dan juga review bukunya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video kali ini gue akan mereview sebuah novel romance klasik dari Jepang yang judul terjemahannya itu jadi Dan Angin Pun Berembus. Atau judul bahasa Jepangnya adalah Kaze Tachinu. Ini ditulis oleh Hori Tatsuo di sekitar tahun 1936 sampai 1938. Seperti biasa gue akan kasih tahu dulu sinopsis singkat alias blurb dari ceritanya supaya kebayang ini tuh tentang apa. Baru nanti kita masuk ke bagian reviewnya. Dan Angin Pun Berembus ini bercerita tentang si tokoh utama yang namanya tidak disebutkan, yang bertemu dengan seorang perempuan bernama Setsuko di satu musim panas. Singkat kata, mereka saling suka dan kemudian bertunangan. Sayangnya, Setsuko divonis oleh dokter mengidap satu penyakit yang cukup parah, dan dokter menyarankan untuk Setsuko dirawat di sebuah sanitarium selama 1-2 tahun supaya kondisinya membaik. Dari situ dimulailah hari-hari yang mereka jalani dengan penuh kasih, meskipun dibalut dengan rasa khawatir akan maut yang sewaktu-waktu bisa datang menjemput. Itu tadi blurbnya, cukup pendek karena memang novel ini juga tebelnya cuma sekitar 140-an halaman. Kita akan mengikuti cerita dari sudut pandang si tokoh utama. Sementara untuk alurnya sendiri terus bergerak maju dari sejak bagian awal yang dibuka dengan adegan Setsuko sedang melukis di satu padang rumput yang ditemani oleh si tokoh utama. Dari situ kita akan terus dibawa maju sampai ke hari-hari yang mereka habiskan di sanitarium di kaki Gunung Yatsugatake. Untuk konfliknya sendiri, selain konflik utama yang adalah sakit parah yang diderita oleh Setsuko, tidak banyak konflik berarti yang terjadi di sepanjang cerita. Ceritanya atau alurnya ini tuh bisa dibilang cukup monoton seperti hari-hari yang mereka alami di sanatorium, seperti yang diutarakan oleh si tokoh utama di halaman 50 yang berbunyi, namun kami berusaha menikmati pesona keseharian yang monoton itu dengan lebih hati-hati, dengan lebih lamban, agar kebahagiaan hidup kami yang sedikit memiliki aroma maut ini justru dapat kami lestarikan dengan lebih sempurna. Meskipun alurnya terbilang monoton, tapi yang menarik perhatian gue dari awal adalah deskripsi tentang alam yang dinarasikan dengan indah oleh penulis. Seperti tergambar dalam kalimat ini yang gue suka banget, yang bisa kamu temui di bagian prolog alias prelude. Berbunyi, di atas kepala kita, keping-keping biru tua sesekali tampak dari celah-celah dedaunan, terkadang melebar, terkadang menciut. Menurut gue itu adalah kalimat yang menarik untuk menggambarkan apa yang dilihat oleh si tokoh utama dari bawah pohon. Dan sepanjang cerita, alam itu jadi bagian yang tidak terpisahkan dari narasi penulis. Tidak heran karena ternyata Hori Tatsuo menulis judul ini ketika dia dirawat di sanitarium di prefektur Nagano, yang kemudian menjadi inspirasinya beliau untuk menjadi setting tempat cerita di dalam sini. Dan kalau kamu cek di Google, prefektur Nagano ini punya tempat-tempat wisata alam yang cantik-cantik banget seperti yang bisa kamu lihat di layar. Lalu mengenai sisi romansanya, karena ini kan novel romance ya, jadi sisi romansanya punya porsi yang cukup dominan. Gue mendapati kesan yang tenang, kalem, mengalir dengan perlahan, sama seperti halnya angin yang juga jadi bagian tidak terpisahkan dari cerita ini yang selalu menghiasi di hampir setiap bagian. Meskipun demikian, cinta yang tenang itu juga tidak lepas dari pertengkaran-pertengkaran kecil, seringnya karena perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Tapi mereka berdua tahu bahwa itu tidak ada apa-apanya dibanding kondisi penyakit Setsuko yang lebih serius. Karenanya setelah bertengkar, mereka pasti kembali mesra dan penuh kasih. Hal-hal kayak gitu yang menurut gue menjadikan cerita ini tampak realistis. Sedikit fun fact, tokoh Setsuko di dalam cerita ini dan juga tokoh utama perempuan di novel-novel lain yang ditulis oleh Hori Tatsuo itu mengambil inspirasi dari istrinya yang bernama Ayako Yano yang juga meninggal akibat penyakit tuberkulosis. Kembali lagi ke reviewnya, di sini gue suka bagaimana si tokoh utama itu selalu terlihat tegar. Dan hal itu jadi dalam tanda kutip menular ke Setsuko. Dia juga jarang memperlihatkan sisi lemahnya dalam menghadapi penyakitnya itu.
Tapi sebenarnya beberapa kali gue juga mendapati bahwa si tokoh utama ini mengalami kekalutan gitu, dan itu dituliskan dalam narasi di beberapa kalimat yang cukup jelas, cukup ketara. Seperti contohnya di halaman 51 yang berbunyi, "Namun mendadak aku merasa bahwa diriku yang sedang terpukau seperti ini adalah benar-benar diriku, tetapi sekaligus seperti bukan diriku. Rasa itu tersamarkan dengan aneh, tak menentu, bahkan akhirnya terasa menyakitkan." Begitu juga yang gue temui di halaman 95 yang berbunyi, "Kami tetap berdiri berdampingan memandang gunung. Lalu mendadak aku seperti diliputi suatu perasaan kusut yang aneh." Hal-hal kayak gitulah yang menurut gue bikin karakter si tokoh utama ini jadi terlihat realistis di mata gue sebagai pembaca. Sayangnya gue tuh mendapati beberapa bagian yang kurang bisa gue pahami. Kejadian kayak gini tuh selalu gue alami kalau membaca novel sastra klasik. Makanya nanti kalau ada diskusi tentang buku ini, gue bakalan ikutan supaya dapat pencerahan mengenai bagian-bagian yang gue kurang paham itu. Kayak salah satu contohnya yaitu di bagian akhir yang mana si tokoh utama bilang mengenai cahaya, bahwa cahaya itu nggak cuma ada satu tapi ternyata ada banyak. Itu gue belum paham. Akan tetapi secara keseluruhan gue menikmati kisah romance dalam novel klasik ini yang dibalut dengan sesuatu mencekam gitu ya, berupa penyakit parah yang dialami, tapi juga dikelilingi oleh alam yang begitu indah. Itu seperti sesuatu yang kontras banget gitu kalau menurut gue. Makanya gue mau kasih rating novel ini 3,5 dari 5 bintang. Dan Angin Pun Berhembus ini cocok banget buat kamu yang suka baca novel-novel romance yang mana cintanya itu terkesan tenang dan juga kalem gitu, bukan yang meledak-ledak. Dan juga dihiasi oleh konflik utama berupa sakit parah yang dialami oleh tokohnya. Gue punya review kumpulan cerita pendek klasik juga dari penerbit yang sama, yaitu penerbit Mai. Ada di sini videonya, kamu bisa nonton. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, dan kita ketemu di video yang ini. See ya!